Halo, perkenalkan, nama saya Kaila Gita Safira dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi kelas A Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu mata kuliah Asas Manajemen saya, yaitu Ibu Martina Purwanidia, SAP MAP. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang perencanaan yang pernah saya buat dan mengaitkannya dengan 5W1H serta konsep SMART dalam perencanaan, serta menentukan apakah perencanaan yang sudah saya buat itu adalah perencanaan yang termasuk berhasil atau tidak. Perencanaan yang saya akan ceritakan adalah pengalaman saya ketika menjadi seorang ketua pelaksana dari acara debat di SMA dalam ekstrakurikuler yang saya ikuti di SMK. Jadi di kelas ini diadakan untuk anggota baru serta anggota lama dan membuat kepengurusan baru. Perencanaan sendiri adalah hal mendasar dalam organisasi yang digunakan untuk menentukan hal yang harus dicapai dan cara mencapainya. Nah, perencanaan disebut sebagai basic of planning karena terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu 5W1H. Apa saja sih 5W1H itu? 5W1H itu terdiri dari what, why, where, when, who, dan how. Nah, kita akan mulai pada 5W1H yang pertama, yaitu what. Di dalam what, yang harus dikerjakan adalah membuat sebuah acara penerimaan anggota baru dari ekstrakurikuler yang saya ikuti, sekaligus memilih dan melantik pengurus baru untuk tahun ajaran selanjutnya melalui diklat puncak. Nah, seluruh kegiatan yang akan disusun nanti bertujuan untuk mendekatkan antara angkatan bawah dengan angkatan atas serta anggota baru dan anggota lama, sekaligus memperkenalkan kepada anggota baru tentang organisasi di mana mereka tergabung, serta membuat kepengurusan baru yang benar-benar mengerti apa saja inovasi yang dibutuhkan dalam organisasi sehingga keberlangsungan ekstrakurikuler terus berlanjut. Sekaligus dalam acara diklat puncak nanti, pengurus baru akan memperkenalkan prokernya untuk ekstrakurikuler di masa yang akan datang. Lalu W yang kedua adalah why. Jadi alasan diadakannya adalah karena ekstrakurikuler harus tetap berjalan dengan cara merekrut anggota baru dan pengurus baru yang sesuai dengan kriteria dan jumlah yang dibutuhkan, sehingga keberlangsungan organisasi itu akan tetap berjalan, organisasi tidak dibubarkan dari daftar ekstrakurikuler di sekolah. Selain itu, agar organisasi tersebut akan lebih baik ke depannya dan terus berkembang dengan inovasi-inovasi kembali. Lalu untuk W yang ketiga adalah where. Jadi rencana ini diterapkan di sekolah SMA saya, tepatnya di dalam organisasi yang saya bentuk, di mana dari organisasi tersebut saya bentuk kepanitiaan khusus untuk acara ini. Rencana itu dikerjakan di dalam kepanitiaan yang telah saya buat. Lalu untuk W yang keempat yaitu when atau kapan. Jadi kapan melakukannya adalah ketika tahun ajaran baru 2020-2021, tepatnya ketika saya naik kelas 12 semester 1, bertepatan dengan habisnya masa jabatan saya dan pengumuman pengurus di organisasi tersebut. Untuk W yang terakhir adalah who. Siapa yang mengerjakan rencana tersebut adalah saya dan teman-teman pengurus yang saya bentuk serta teman-teman dari organisasi yang saya rekrut untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Dan rencana tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswa angkatan 21 dan 22. Lalu untuk H ini adalah konsep yang terakhir. Jadi bagaimana? How. Konsep acara dibicarakan bersama dengan ketua pelaksana organisasi yang lain. Kemudian konsep saya dapat tersebut nanti diflurkan kepada ketua divisi organisasi yang saya bentuk dalam kepanitiaan, dan job desk setiap divisi terus berbeda-beda. Lalu pada setiap divisi itu nanti mempunyai ketua pelaksana dan staf atau anggota.
Pekerjaan dibagikan kepada ketua divisi, melalui ketua pelaksana, dibagikan ke ketua divisi, dan kemudian ketua divisi tersebut yang menetapkan pembagian tugas kepada anggota divisi dengan melihat kemampuan setiap anggotanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep perencanaan, yaitu konsep SMART. SMART sendiri adalah karakteristik dari perencanaan. SMART adalah akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time. Nah, konsep SMART ini digunakan untuk mencapai tujuan dari perencanaan ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep SMART ini dalam perencanaan yang saya buat. Konsep yang pertama S, yaitu Specific. Target yang saya buat untuk tiap divisi adalah dapat menyelesaikan semua job desk dengan tepat waktu dan sesuai dengan ekspektasi, sehingga memenuhi kriteria dan pada pelaksanaan tingkat puncak tidak terjadi miskomunikasi. Untuk konsep yang kedua adalah Measurable. Perencanaan dilakukan dalam 3 bulan dan dalam setiap minggunya terdapat rapat koordinasi panitia, dan setiap rapat koordinasi tersebut ketua divisi harus menyampaikan progres job desk-nya. Pada setiap rapat itu, setiap divisi harus menyelesaikan setidaknya 20% dari seluruh job desk, dan semua divisi harus sudah siap 100% minimal H-2 sebelum pelaksanaan. Dengan alasan apabila ada hal yang tidak sesuai masih bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi miskom pada hari H. Konsep yang kedua adalah Achievable. Jadi beberapa divisi yang tidak dapat mencapai target 20% pada setiap rapat koordinasi karena hambatan-hambatan dari eksternal dan melibatkan banyak pihak luar yang memang beberapa kali menjadi hambatan pada saat itu, dapat diganti dengan melaporkan targetnya atau progresnya di luar rapat koordinasi dengan bertahap. Selain itu, untuk membuat perencanaan saya ini achievable, pengalokasian dana juga harus tepat, sehingga tiap divisi tidak terhambat perihal dana ketika melakukan kegiatannya, sehingga target tetap dapat dicapai, yaitu H-2 harus 100%. Lalu konsep yang ketiga adalah realistik. Jadi saya untuk mencapai perencanaan yang realistis ini, saya mengorbankan beberapa ide karena adanya keterbatasan waktu untuk menyelesaikan serta keterbatasan akses organisasi. Karena organisasi saya sendiri dinaungi oleh organisasi di atas saya, sehingga pergerakan saya itu juga dibatasi oleh organisasi tersebut. Lalu selain itu kan saya juga tergabung dengan beberapa organisasi lain karena ini adalah acara gabungan dari organisasi-organisasi di sekolah saya. Jadi hal itu yang membuat saya harus memikirkan ide yang realistis, walaupun beberapa kali saya memikirkan ide tapi ternyata tidak sejalan dengan organisasi lain, sehingga saya harus mengganti ide saya itu untuk menjadi sejalan dan dapat terrealisasi. Lalu untuk konsep yang terakhir adalah time. Jadi evaluasi seperti yang disebutkan tadi dilakukan pada setiap rapat koordinasi. Biasanya diadakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung situasi. Sehingga perkembangan setiap divisi itu dapat dipantau dan tidak kurang dari target yang diberikan. Lalu dilakukan pula koordinasi dengan ketua pelaksana organisasi lain seperti yang saya sebutkan tadi, yang tergabung dalam tingkat puncak gabungan juga setiap 2 minggu, sehingga meminimalisir terjadinya miskom pada saat hari H. Lalu yang terakhir adalah apakah perencanaan yang saya buat ini berhasil dan apa indikatornya jika berhasil atau gagal. Jadi menurut saya perencanaan yang saya buat berhasil. Kenapa? Indikator keberhasilannya adalah karena selama proses persiapan berjalan dengan lancar dan acara berlangsung juga dengan lancar sesuai dengan timeline yang dimaksudkan di awal, direncanakan di awal, dan kendala selama persiapan dapat dihadapi dan diselesaikan. Selain itu, kepengurusan berhasil dibentuk sesuai tujuan awal tadi,
Dan perkenalan organisasi kepada anggota baru juga dapat dilaksanakan. Kita juga bisa merekrut anggota baru yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Selain itu, tidak adanya defisit anggaran dalam pelaksanaan kepanitiaan ini. Jadi, itu juga bisa menjadi indikator keberhasilan dari perencanaan yang saya buat. Sekian dari saya, Kayana Gita Safira. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.